Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Kaditya Rakan di channel saya sendiri. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi matematika wajib ya, untuk kelas 11 dengan materi program linear. Sekarang kita ke part kedua setelah beberapa hari lalu sudah selesai untuk part 1 review SPTLDV, dan kali ini saya akan memulai part 2 ini dengan cara menentukan pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu DHP atau daerah hasil penyelesaian. Di sini sudah ada dua gambar, tapi kita akan ke slide kosong dulu untuk bagaimana sih cara menentukan PTLDV dari suatu HP dengan cara yang efisien. Tapi sebelumnya untuk menuju cara efisien itu kita harus konstruksi dulu. Oke, jadi kita anggap ini ya, sebuah garis-garis merah ini atau yang di koordinat ini berwarna merah, kita cari dulu titik potong dan juga untuk menentukan persamaannya. Jadi nanti dari persamaan kita ubah ke pertidaksamaan. Oke, langsung saja mulai. Rumus persamaan garis itu, rumus umumnya, mungkin kebanyakan udah tahu, tapi kalau misal masih belum tahu, yaitu Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke. Nah, di sini ini komponennya YX ini adalah variabel biasa, jadi dia sifatnya tetap, tidak berubah. Kemudian untuk X1, Y1, X2, Y2 di sini adalah angka. Maksudnya titik yang dilewati dari garis tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya, kita langsung lanjut aja dari sini. X min X1-nya kita kalikan silang, jadi dia menjadi ada di sebelah kanan atau menjadi ada di ruas kanan. Sehingga menjadi Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 ini dikali X dikurangi X1. Oke, mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang tahu ya, ini pelajaran SMP kalau nggak salah. Jadi rumus umum selain yang di pojok kiri atas ini ada lagi Y min Y1 sama dengan M itu gradien, X kurangi X1. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari kedua persamaan ini, bahwa keduanya adalah sama. Jadi, M itu sendiri, kalau kita mau hitung dari dua titik yang diketahui pada sebuah garis, itu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, artinya nilai di sini tuh sama dengan nilai pada persamaan yang ini. Sama-sama M atau gradien. Nah, oke. Kemudian, nah ini titik pentingnya di sini. Kita ambil sampel untuk X1, Y1, dan X2, Y2. Ini titik pada garisnya. Ini yang memotong sumbu X. Dan ini yang memotong sumbu Y. Nah, kita teman-teman udah tahu sebuah titik kalau dia berada pada sumbu X, itu nilai Y-nya sama dengan 0. Atau di sini berarti Y1 sama dengan 0. Kemudian kalau memotong sumbu Y atau berada pada sumbu Y, itu nilai X-nya sama dengan 0. Atau kalau di sini X2-nya sama dengan 0. Maka kita bisa substitusikan ke persamaan yang ini. Oke. Menjadi Y kurangi 0 sama dengan Y2 tetap. Y2 min 0. X2-nya 0 berarti 0 min X1 dikali X min X1. Oke. Nah, kita sederhanakan lagi. Ini kan ada 0, 0 ini. Menjadi Y sama dengan Y2 per X1 dikasih min, karena ini hasilnya min X1 ya.
kemudian dikalikan dengan X min X1. Nah, ini kita udah dapat dengan nilai X1 dan Y2 itu pada nilai sini. Ganti warna merah ya. Ini. Nah, jadi X1 itu titik yang berada pada sumbu X dan Y2 itu titik Y yang berada pada sumbu Y. Dan kita udah tahu di sini kalau Y1-nya 0 dan X2-nya 0. Oke. Nah, kita udah dapat bentuk ini. Nah, oke. Ini kan masih persamaan bahu. Nah, tapi kalau di sini tadi itu kan kita ingin menentukan pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu DHP. Maka kita harus ubah bentuk ini ke pertidaksamaan. Sehingga tanda sama dengan di sini kita harus ganti. Sangat mudah, teman-teman. Ada dua. Kalau dia berada, kalau DHP-nya, kalau DHP di bawah garis, maka tanda adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan, tergantung garisnya ya. Kalau garisnya putus-putus berarti kurang dari saja. Kalau kalau garisnya itu penuh atau bukan putus-putus itu berarti kurang dari sama dengan. Dan ini juga sama, DHP di atas garis, maka tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan. Oke, ya semudah itu. Ini mungkin bisa dipahami ulang. Oke, kita langsung ke sebelah kiri. Lalu kita kembali lagi ke yang tadi dengan membawa rumus Y sama dengan min Y2 per X1 X min X1. Oke, misalkan, selanjutnya kita misalkan ini DHP yang pertama yang akan kita kerjakan. Kemudian yang ini yang kedua. Oke, kita yang pertama dulu. Nah, langkahnya di sini kita cari titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, dari gambar yang pertama, yang memotong sumbu X itu 4,0 dan 0,2. Nah, ingat tadi kita sudah misalkan sebelumnya, kalau yang X1, Y1 itu yang berada pada sumbu X, maka ini yang X1, Y1. Saya ganti warnanya. Ini yang X1, Y1, dan ini yang X2, Y2. Oke. Langsung saja kita apply atau kita input ke rumus di atasnya. Sehingga Y tetap ya, Y sama dengan min, Y2-nya itu min 2, kemudian X1-nya 4 kali X, oh iya, saya ada yang kelupaan di sini. Ini tandanya saya hilangin dulu. X1-nya tadi 4 ya. Nah, untuk tandanya, kita lihat dari gambarnya ini. DHP-nya atau yang warna biru yang diarsir itu ada di bawah. Dan garis merahnya full atau penuh, sehingga dia ada sama dengannya. Karena di bawah berarti kurang dari. Berarti dari dua hal itu, yaitu garisnya penuh dan ada di bawah garis, maka dia kurang dari sama dengan. Oke, maka ini kita bisa sederhanakan dengan dikali 4, berarti menjadi 4Y. Oh, atau gini, kita jabarkan dulu yang di dalam kurungnya. Berarti menjadi Y kurang dari sama dengan setengah X min 2. Nah, ini kita kalikan 2. 2Y X min 4 menjadi X min 2Y 4. Nah, seperti ini ya. Jadi, ini kenapa tandanya berubah? Mungkin kalau teman-teman notice, ini kenapa tandanya berubah? Karena sebenarnya saya mindah 2Y itu ke kanan, dan min 4 itu ke kiri. Nah, tapi karena ini nulisnya saya X min 2Y-nya di kiri, berarti nanti tinggal diputar aja.
Oke. Nah, dalam program linear, kedua hal ini tuh sangat dibutuhkan. Jadi yang pertama ini, yang ini, dan yang ini. Keduanya sama-sama berguna dan sama-sama dibutuhkan. Tapi kalau menurut saya, program linear itu sangat membutuhkan yang ini. Yang ini lebih utama. Tapi ini juga harus diketahui. Karena keduanya kan sama. Apa fungsinya? Kalau yang bentuk seperti ini, yang atas ini macam-macam. Bisa untuk mencari DHP, menentukan letak DHP, kemudian gradien, garis, dan juga untuk mencari titik potong. Titik potong antar dua garis. Jadi antar garis yang ini dan juga garis lainnya nanti. Seperti itu kan, kalau program linear itu kan nggak hanya satu ketidaksamaan, jadi bisa ada dua, bisa ada tiga, seperti itu. Kalau yang bentuk yang satunya ini yang di bawahnya itu, kalau dari pandangan saya tuh dia untuk menentukan letak garisnya. Atau kalau pada gambar ini letak garis merahnya itu. Jadi dia lebih mudah pakai bentuk yang seperti ini. Oke, kita langsung yang kedua ya. Maksud saya yang bentuk kedua ini. Oke, dia kita cari dulu titik potongnya. Yang pertama min 3,0 dan berapa itu? 0, min 5. Seperti biasa ini menjadi X1, ini Y1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Kita apply saja Y. Nah, tandanya kita lihat. Dia ada di atas atau di bawah? Nah, ternyata ada di atas garis merah yang kedua ini. Dan garisnya penuh, maka dia lebih besar sama dengan. Kemudian kita input Y2-nya min 5, X1-nya min 3. X dikurangi X1 berarti min 3 kayak gini. Ini menjadi, kalau disederhanakan, Y lebih besar sama dengan min 5/3X. Oke, kemudian min 5. Nah, kalau kita ubah bentuknya menjadi seperti yang ini. Yang ini. Nah, menjadi 5X ditambah 3Y min 15. Oke, seperti itu ya teman-teman. Tandanya udah benar ya? Ya benar, sudah pas. Oke, berarti ini dapat. Ingat ya teman-teman, kita harus punya model dua bentuk ini. Jadi kalau misalnya kita sudah nemu satu bentuk, kita harus ubah ke bentuk lainnya. Karena ini benar-benar model penting untuk program linear. Oke, itu dia untuk cara menentukan ketidaksamaan linear dua variabel dari suatu DHP. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke komponen pada program linear atau inti dari materi ini. Komponen dari program linear. Oke, ini menurut pandangan saya komponen ada 4. Yang pertama adalah fungsi syarat atau kendala, sama ini. Fungsi syarat, fungsi kendala ini sama. Apa fungsi syarat dan fungsi kendala itu? Ini adalah sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya fungsi syarat itu ya kayak gininya aja. Jadi tiap fungsi yang ada di sistem ketidaksamaan linearnya itu dinamakan fungsi syarat. Yang kedua ada fungsi objektif atau tujuan. Apa ini fungsi objektif dan tujuan itu? Dia itu memiliki bentuk umum seperti ini. Nah, dengan X, Y ini adalah sebuah titik pada daerah hasil penyelesaiannya. Nah, ini untuk pengantar saja. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan pada penerapan di soalnya. Kemudian yang komponen ketiga itu ada nilai
optimum. Apa nilai optimum? Nilai optimum itu nilai maksimum ataupun minimum dari komponen kedua atau dari fungsi objektif tujuan itu. Oke, ini untuk pengantar saja ya, untuk pengenalan dulu. Kemudian komponen yang keempat ada titik potong. Titik potong ini sebenarnya ya titik potong tiap dua garis pada fungsi syarat atau kendala. Dan titik potong di sini kita hanya nyari yang pada DHP. Jadi kalau dia tidak pada DHP, lebih baik tidak usah dicari. Khususnya pada DHP. Nah, titik potong ini ada hubungannya sama yang komponen kelima, yaitu titik penyusun atau sudut. Yaitu titik, sebentar, titik yang menyusun DHP. Oke. Ini untuk komponen pada program linear ada 5. Fungsi syarat atau kendala, kemudian ada fungsi objektif atau tujuan, ketiga ada nilai optimum, keempat ada titik potong, kelima ada titik penyusun atau titik sudut. Oke, kita akan masuk ke penerapannya. Ya, kita masuk ke penerapan. Dari sebelumnya sudah saya jelaskan komponen-komponennya. Nah, ini ya, kita bedah dulu komponennya. Ini adalah fungsi syarat atau kendala. Oke, kemudian ini adalah fungsi tujuan atau fungsi objektif. Kemudian yang ditanyakan ini nilai minimum adalah nilai optimum. Nah, untuk titik-titiknya kita harus gambar terlebih dahulu. Oke, saya akan bikinkan koordinat kartesiusnya. Oke, nah seperti yang tadi di awal video saya sudah katakan, kalau bentuk seperti ini, kita harus punya adalah bentuk Y, bla bla bla, atau Y hanya berada sendiri di ruas kiri. Maka kita ubah dulu dari bentuk yang pertama ini menjadi 2Y min X tambah 6. Oke, kita udah dapat. Kemudian yang kedua, kita juga harus cari. Oh, ini tinggal pindah 2X-nya. Oke, jadi kita udah punya ini. Dan juga ini. Nah, sekarang kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y untuk tiap-tiap garisnya. Yang pertama, untuk yang maksud saya untuk fungsi yang pertama, X plus 2Y kurang dari 6. Nah, untuk memotong sumbu X maka Y-nya 0, kalau Y-nya 0, X-nya 6, berarti di sini misalkan 6. Kemudian kalau X-nya 0, Y-nya 3, misalkan di sini. 3. Saya gambar dulu garisnya. Oke, seperti ini ya. Dan dia itu kalau kita lihat dari bentuk yang sudah kita ubah itu, tandanya kurang dari sama dengan, maka penyelesaiannya ada di bawah. Saya kasih warna pink aja. Oh iya, saya lupa bilang, kalau program linear, ini ada tips lagi, lebih baik yang diarsir itu yang bukan DHP. Nah, jadi sini kita lebih memudahkan, jadi kita akan mendapatkan bentuk DHP-nya itu tanpa arsiran. Jadi lebih mudah untuk dilihat dan lebih mudah untuk dihitung.
Jadi karena ini kurang dari sama dengan, maka kita arsir yang bukan DHP. Jadi yang di atasnya ya. Oke, ini segini aja. Kemudian untuk yang pertidaksamaan kedua itu 2x plus y lebih besar sama dengan 6. Saya kasih warna hijau. Memotong sumbu x di 3,0 dan 0,6. Oke, saya kasih garis lurus. Ini misal. Oke, udah dapat. Dan kita kasih arsiran untuk yang bukan DHP-nya. Dengan warna pink juga, nggak apa-apa. Nah, kita lihat dari bentuk yang kedua, yang warna kuning, yang saya lingkari kuning, lebih besar. Sama dengan. Maka kita arsir yang di bawah dari garis hijau. Yang di bawah itu yang di sebelah sini. Ini kita arsir semua. Oke, aman. Kemudian kita lihat fungsi syarat yang ketiga, X lebih besar sama dengan 0. Maka kita buang yang X di bawah 0. Kita buang. Oh, salah. Kalau X lebih besar sama dengan 0 itu berarti dia pada sumbu Y ya. Jadi sumbu Y yang kurang dari 0. Ini udah kebuang semua sih, jadi aman. Kemudian fungsi syarat yang terakhir yaitu Y lebih besar sama dengan 0. Maka kita buang, karena dia lebih besar, maka kita buang yang lebih kecil atau yang ada di bawah sumbu X. Oke. Jadi untuk pengetahuan saja, pengetahuan tambahan, saya taruh di sini. X sama dengan 0 itu sama dengan, atau dia itu sama juga dengan sumbu Y. Kemudian kalau Y sama dengan 0 itu, dia itu sumbu X. Jadi sumbu Y itu bisa ditulis X sama dengan 0 atau sumbu X itu bisa ditulis dengan Y sama dengan 0, sama aja. Nah, kalau teman-teman udah lihat di sini, yang diarsirkan tadi kita sudah anggap dia yang bukan DHP. Maka yang DHP adalah yang tidak ada arsirannya, yaitu bagian ini. Ini yang dibatasi oleh 3 titik ini. Oke. DHP. Nah, ini dia titik titik sudut atau titik penyusun. Titik penyusun atau titik sudut itu adalah titik yang menyusun ini. DHP-nya ini ada 3 kan. Misalkan ini A, misalkan ini B, misalkan ini C. Nah, kalau teman-teman tadi sudah ngitung, tadi kan yang A ini kita masih belum tahu, kita akan cari. Terus yang B itu tadi pada garis hijau yaitu 3,0. Kemudian yang C 6,0. Oke ya, 6,0. Kemudian untuk A, kalau teman-teman lihat A itu titik potong garis hijau dan juga biru. Maka kita akan cari titik potongnya. Kita gunakan ini. Yang saya kasih warna biru tua, kiri atas. Nah, itu. Kita kotai, kita hitung di sini aja. Min 1/2x ditambah 3 sama dengan min 2x ditambah 6. Oke, menjadi, kalau kita langsung cari aja nilai x-nya, ini menjadi, oke, maka x sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan x sama dengan 2 ini ke salah satu dari min setengah x plus 3 atau min 2x plus 6. Kita substitusikan ke min 2x plus 6 aja ya. Y sama dengan min 2 dikali 2 ditambah 6. Yaitu min 4 plus 6 atau 2. Maka titik potongnya adalah 2,2. Sehingga nilai titik A ini 2,2. Oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk fungsi tujuan. Nah, kita mencari nilai minimum. Sekarang kita masukkan ketiga ABC ini. Set, set, set.
Ini tiga-tiganya kita lewati ke fxy. Oke. Berarti ini fxy-nya sama dengan 4 kali 2, 4-nya kok dalam kurung. 2 kali, maaf, salah. 4, X-nya 2, kemudian Y-nya 2. 8 tambah 20, 28. Kemudian yang bawahnya, atau ini 30 ya. Berarti dia 4 kali 3 ditambah 10 kali 0, 12. Yang terakhir, ini 24. Nah, dari ketiga nilai ini, 28, 12, 24, kita cari nilai optimum yang diminta pada soal. Nah, optimum yang diminta pada soal itu minimum. Maka dari 28, 12, dan 24, nilai minimumnya adalah 12. Sehingga kita bisa dapatkan nilai minimum dari fungsi tujuan fxy sama dengan 4x plus 10y adalah 12. Dengan komponen xy-nya 3,0. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin bikin kesimpulan, nilai minimum yaitu 12 dengan titik pada 3,0. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk penerapannya, dan selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soal. Oke, mungkin ini yang ditunggu-tunggu, contoh soal, dan contoh soalnya langsung soal cerita ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, teman-teman, kita masuk ke bagian terakhir yaitu contoh soal. Ini soalnya ada soal cerita lumayan panjang. Ini bisa dibaca dulu sekalian. Saya juga akan baca bareng-bareng. Soalnya adalah pemain muda yang berasal dari akademi sepak bola yang dimiliki Chelsea setiap musimnya selalu menarik minat dua klub papan atas Indonesia, yaitu Persib Bandung dan Bali United. Namun Chelsea selalu menjual pemainnya dengan harga berbeda untuk kedua klub itu. Nah, Chelsea mematok harga tiap pemainnya untuk Persib Bandung seharga 20.000 euro dengan pajak per pemain sebesar 25%. Sedangkan untuk Bali United seharga 15.000 euro dengan pajak per pemain itu 30%. Jika Presiden Chelsea itu menginginkan pemasukan non pajak setiap musim tidak boleh melebihi 3 juta euro dan hanya diperbolehkan menjual paling banyak 160 pemain secara total ya. Secara total di sini itu dari Persib Bandung dan Bali. Nah, maka tentukan pemasukan maksimal dari pajak yang dapat diperoleh pihak Chelsea. Oke. Kita bedah dulu komponen-komponennya. Oke, yang pertama ada ini 20.000 euro dan 15.000 euro. Nah, karena Presiden Chelsea menginginkan pemasukan non pajak, berarti tanpa pajak ya, berarti hanya 20.000 itu dan 15.000 itu sendiri, itu tidak boleh melebihi. Nah, kata-kata tidak boleh melebihi di sini itu artinya adalah kurang dari sama dengan. Nah, pertama dulu kita misalkan pemain yang dijual ke PB atau Persib itu X dan Bali United atau BU itu Y. Maka 20.000 dikali X ditambah 15.000 dikali Y kurang dari sama dengan 3 juta. Untuk fungsi syarat ya, tadi sudah dijelaskan sebelumnya, fungsi syarat atau kendala yang pertama. Kemudian yang kedua, ada lagi ketentuan hanya diperbolehkan menjual paling banyak 160 pemain. Di sini ada menjual paling banyak. Paling banyak di sini itu artinya sama dengan tidak boleh melebihi itu ya. Sehingga X, tadi kan X itu yang dijual ke PB atau Persib Bandung,
X ditambah Y tidak boleh lebih, menjual paling banyak kurang dari sama dengan 160. Ini adalah fungsi syarat yang kedua. Nah, fungsi syarat yang 3 dan 4 ini tuh sebenarnya kayak tambahan aja. Di sini kan ada tulisan setiap musim selalu menarik minat. Selalu maka pasti ada yang dijual. Maka X lebih besar sama dengan 0 dan juga Y lebih besar sama dengan 0. Oke. Jadi kita ada 4 fungsi syarat di sini. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Oke, lanjut. Fungsi syarat yang pertama sebenarnya bisa disederhanakan. Mungkin kita sederhanakan dulu. 20.000 X ditambah 15.000 Y kita ini bagi semuanya dengan 5.000 ya. Berarti menjadi 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 600. Oke. Kita gunakan yang ini aja. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan gambar ke dalam grafik. Grafiknya saya taruh di sebelah kanan sini aja. Oke. Ini. Misalkan untuk fungsi syarat yang pertama yang 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 600 itu warnanya merah. Oh ya, sebelumnya ada yang ketinggalan. Di sini kita ubah dulu ini bentuknya menjadi 3Y. Seperti ini ya. Tambah 200. Dan yang ini juga menjadi Y X tambah 160. Oke. Kita gambar dulu yang ini. Titik potongnya yang pertama pada 150,0. Oke, dan juga kalau X-nya 0, berarti 3Y sama dengan 600. 3Y sama dengan 600. Y-nya berarti 200 ya. Berarti 0,200. Misalkan, oh ini kebanyakan panjang. Misalkan 150 di sini aja. Ini misal 200. Berarti 150 agak kecil. Oke, untuk yang kedua, yang X plus Y kurang dari sama dengan 160. Berarti 160,0 sama 0,160 ya. Ini di sini dan ini di sini. Untuk yang fungsi syarat pertama, kita kasih gambar garisnya dulu. Tadi kan dia 150 sama 200. Oke. Pakai ping aja. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, kita lebih baik untuk mengarsir yang bukan di HP. Nah, di sini kita lihat karena dia kurang dari sama dengan, maka yang bukan di HP itu yang di atas. Kita arsir yang ini. Oke, selanjutnya untuk fungsi syarat yang kedua kita belum gambar gariskan tadi. Misal hijau. Kayak gini. Oke, dapat. Nah, dia tandanya itu apa ya? Tadi tandanya ini. Belum diganti. Tandanya kurang dari juga, maka yang diarsir yang lebih dari juga. Ini yang warna hijau. Nah, kemudian ada fungsi yang ketiga dan keempat. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Seperti yang tadi penerapan sebelumnya, yang di bagian sebelumnya sebelum soal ini. Maka kita buang yang di bawah sumbu X dan yang di bawah sumbu Y atau di sebelah kiri ini. Nah, DHP-nya itu yang tidak memiliki arsiran, berarti ini. Oh ya, ini tadi belum kena. Nah, ini tuh DHP. Ada 4 titik penyusunnya. A, B, C, D.
Oke, kita bedah dulu. A, titik A, itu 0,160. Kemudian B, itu 0,0. C, 150,0. Nah, kemudian tuh yang D ini kan titik potong, ini ya, titik potong kedua garis ini. Nah, oke, mungkin untuk titik potongnya bisa dicari sendiri, nanti bakalan ketemu 120,4. Ini untuk mempersingkat waktu ya. Nanti pasti ketemu 120,40. Ya, maka yang D didapatkan 120,40. Nah, dari contoh ini, komponen yang belum hanya fungsi objektif atau fungsi tujuan. Kita belum bikin fungsinya. Nah, fungsinya kita bikin dari pajak-pajaknya. Di sini kan ditanyakan tentukan pemasukan maksimal dari pajak. Maka pajak di sini yang menjadi fungsi tujuan atau objektifnya. Sehingga F, X, Y sama dengan, untuk yang X berarti 25%. 25% X dikali 20.000. Kebanyakan nolnya. 20.000 ditambah 30% kali Y kali 15.000. Ini sama dengan 5.000 X ditambah 4.500 Y. Nah, kita input satu-satu dari titik A, B, C, D ke F, X, Y ini. Kita input ke ini, saya kasih garis warna apa yang belum ya? Kuning. Kita taruh ke sini. Nah, akan didapat 0,160 dimasukkan, nanti dapat 7.200. 7.720.000. Ini mungkin bisa ngitung sendiri ya, teman-teman. Kalau 0,0 sudah pasti 0. 150,0 berarti 750.000. Nah, yang 120,40 dapatnya 780.000. Nah, karena ditanyakan nilai optimumnya di sini ditentukan sudah kalau pemasukan maksimal dari pajak yang dapat diperoleh Chelsea. Maka kalau dalam matematika tentukan nilai maksimal dari fungsi tujuan 5.000x plus 4.500y. Nah, kalau dilihat di sini yang memenuhi adalah ini. Titik D dengan koordinat 120,40 sama dengan 780.000. Nah, jadi kalau kita akan bikin kesimpulan, ini saya taruh sini kesimpulan berarti pajak maksimum, pemasukan dari pajak maksimum diperoleh 780.000 euro. Dengan 120 tadi kan X itu yang dijual ke PB. Dengan 120 pemain ke PB dan 40 pemain dijual ke BU. Seperti itu. Oke, teman-teman, itulah akhir dari part 2 ini. Tadi yang pertama ada cara ini menentukan ketidaksamaan linear dua variabel dari suatu DHP. Ini cara awalnya tadi. Kemudian ada komponen, pada programnya ada 5. Ini fungsi syarat, fungsi objektif, nilai optimum, titik potong, dan titik penyusun sudut. Kemudian tadi ada penerapan atau untuk sebagai gambaran awal, dan ada contoh soal cerita yang sering keluar kalau di ujian-ujian. Oke, mungkin ini masih akan ada part ketiga, atau mungkin nggak ada, tapi mungkin kalau part 3 akan diisi dengan latihan-latihan soal dari buku-buku gitu, atau mungkin saya akan bikin sendiri. Full akan diisi dengan latihan soal untuk part ketiga. Berarti part ketiga menjadi part terakhir dari materi program linear. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton sampai sini.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar atau bisa ke Instagram saya. Oke, makasih.